Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Jadi di video kali ini hujan. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Rida Simarmata. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya ya teman-teman, di sini ada 11 instansi yang menerima lulusan SLTA sederajat. Jadi di semua instansi ini berbeda-beda. Misalnya yang satu kayak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu yang untuk SLTA sederajatnya itu yang diterima adalah hanya SMK Pertanian dan SMK Kehutanan. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Kementerian Kelautan dan Perikanan, jadi instansi ini menerima dari lulusan SUPM atau Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Nah, nanti semuanya aku akan baca ya teman-teman, kira-kira dari SLTA yang bagaimana sih maksudnya per masing-masing instansi yang akan aku sampaikan ini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke teman-teman, jadi di sini ada platform yang namanya Ayo CPNS dan Jadi CPNS. Keduanya adalah tempat bimbel online ataupun media belajar bagi teman-teman yang mau daftar tes CPNS. Jadi di sini teman-teman juga bisa pakai yang gratis kalau misalnya mau lihat-lihat dulu, tapi kalau misalnya tertarik, teman-teman juga bisa untuk daftar ke premium atau platinum di Ayo CPNS dan atau di upgrade yang jadi CPNS-nya juga. Nah, sebelumnya aku udah buat tutorial di Ayo CPNS, tapi yang sebelumnya itu ada sistem yang diperbarui, jadi aku juga buat tutorial yang barunya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau daftar di Jadi CPNS, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya ya, karena di video sebelumnya aku sudah buat tutorialnya. Untuk teman-teman yang mau melihat tampilannya seperti apa, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Setelah teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Teman-teman isi aja nama, nomor telepon atau WhatsApp-nya, kemudian alamat email, ulangi lagi, kemudian password, dan ulangi lagi. Dan di sini ada kode referralnya. Di sebelah kanan ini aku sambung karena nggak muat ya teman-teman. Jadi di sini ada kode referral Agustina. Itu gunanya kalau misalnya teman-teman mau upgrade, teman-teman bisa mendapatkan potongan yang 25.000 ataupun yang 50.000. Kemudian teman-teman bisa klik daftar. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman masukin aja alamat email yang sudah didaftarkan tadi, kemudian passwordnya, dan klik login. Setelah login, maka tampilannya akan seperti ini. Ada 5 paket yang tersedia untuk paket SKD, kemudian yang tryout SKB itu ada 124. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja yang di atas ini. Nah, setelah diklik maka akan muncul beli paket SKD yang gratis. Jadi paket gratis itu yang di checklist warna hijau ini adalah teman-teman bisa mendapatkan akses tryout gratis sistem chat, kemudian grafik hasil tryout. Nah, teman-teman nggak bisa mendapatkan materi SKD terupdate, kemudian tryout premium SKD sistem chat, sampai ke extra tryout platinum dengan pembahasan video, karena ini masih yang paket gratis. Tapi kalau misalnya teman-teman mau upgrade ke paket premium ataupun platinum, teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Di bagian premium ini, teman-teman bisa mendapatkan beberapa kelebihan. Jadi yang pertama yaitu teman-teman mendapatkan materi SKD yang terupdate, kemudian tryout premium SKD dengan sistem chat, kemudian ada pembahasan tryoutnya yang lengkap, kemudian analisa statistik dan hasil tryout, dan latihan soal SKD berupa TWK, TIU, dan TKP. Jadi harga normalnya itu adalah 124.000, tapi kalau misalnya kalian menggunakan kode referral Agustina, dan di sini sudah ada tulisan kode berhasil digunakan, itu artinya teman-teman bisa mendapatkan potongan sebesar 25.000. Jadi teman-teman cukup membayar 99.000 aja. Kemudian klik beli sekarang. Berikutnya ini adalah paket platinum. Jadi kelebihannya bedanya dengan premium itu di sini ada tambahan ekstra tryout platinum dengan pembahasan video. Jadi setiap tryout ini ada pembahasannya dalam bentuk video teman-teman, yang pasti akan lebih menarik dan mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi harga normalnya itu adalah 299.000. Teman-teman bisa pakai kode referral Agustina supaya teman-teman bisa mendapatkan potongan 50.000. Jadi cukup membayar 249.000 aja.
Itu dia cara untuk mendaftar di Ayo CPNS. Kalau misalnya teman-teman mau daftar di Jadi CPNS atau penasaran juga di Jadi CPNS, teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya ya. Di situ aku udah buat cara mendaftar Jadi CPNS. Nah, sebelumnya aku mau sekedar curhat sih teman-teman. Kalau aku di tahun lalu itu, pada saat aku mau belajar soal-soal CPNS, udah beli buku nih, sampai 2 loh aku beli bukunya. Tapi itu nggak update teman-teman. Terus aku juga udah lihat di YouTube juga dulu masih terbatas. Kalau sekarang kan udah sangat banyak ya orang menjadi YouTuber CPNS, dan itu sangat membantu teman-teman lain yang udah daftar CPNS dan lulus sampai sekarang. Jadi mungkin gara-gara sangat terbatasnya itu, jadi diciptakanlah ini media ini. Jadi beruntunglah teman-teman yang bisa menonton video ini, karena kalian sudah mendapatkan pencerahan gitu ya. Tinggal kaliannya aja niat mau usaha, mau berjuang atau enggak. Jadi ya aku saranin untuk daftar aja teman-teman. Apa salahnya kan investasi sedikit untuk cita-cita yang besar, oke? Jadi di sini batasannya adalah untuk lulusan SLTA sederajat ya teman-teman. Dimulai dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, ini formasi tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2019. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya buka, persyaratannya nggak jauh beda dari sini ya teman-teman. Nah, langsung aja kita buka kata kuncinya SLTA. Jadi sini ada ininya ya. Ada jabatannya di sini. Yang pertama yaitu jenang kapal untuk lulusan SMK. Dan SMK-nya itu yaitu SMK khusus dari pelayaran. Kemudian ditambah dengan BST. BST itu adalah Sertifikat Basic Safety, atau SMK perkapalan ditambah dengan BST juga. Nah, yang di sini kemudian ada jenang kapal kelas 3. Di sini juga lulusannya dari SMK, yaitu SMK pelayaran dan SMK perkapalan ditambah dengan sertifikat basic safety tadi. Kemudian yang di sini ada jurumudi. Di sini itu menerima lulusan dari SLTA sederajat. SLTA sederajat ini berarti kan nggak ada dibatasin, bisa aja dari SMA maupun SMK ataupun dari MA gitu teman-teman. Pokoknya semualah boleh, yang penting ada sertifikat BST-nya juga. Kemudian di sini ada klasi. Di sini untuk lulusan SMK sama, yaitu SMK pelayaran ditambah BST atau SMK nautika. Ini bagian pelayaran nih mungkin paham lah ya. Kemudian ada klasi juga untuk SLTA sederajat. Di sini menerima dari pendidikan SLTA sederajat ditambah BST. Kemudian di sini klasi kapal kelas 4, kemudian dari SMK pelayaran. Di sini hampir banyak ya dari SLTA sederajat dan juga SMK pelayaran dan perkapalan. Tapi kalau misalnya di sini ya teman-teman, seperti di kepala kamar mesin ini untuk SLTA sederajat tapi harus ditambah dengan ATT 5, atau SMK pelayaran tapi ditambah dengan ATT 5. Apa sih ATT 5 itu? Kayak sejenis tingkatan sertifikat pelayaran untuk tingkat ijazah, atau sertifikat ATT 5 itu ialah teknik tingkat 5 gitu maksudnya. Ya gitulah teman-teman. Nanti kalian bisa lihat lebih jelasnya semua PDF ini. Kalian klik aja linknya di kolom deskripsi video ini ya. Tapi kalau misalnya untuk persyaratan lainnya apa ya? Ini kan untuk formasinya aja nih, dari lulusan apa. Coba kita lihat di bawah. Pada poin Q untuk pelamar lulusan SLTA atau sederajat dengan minimal pada ijazah rata-rata 7,0 atau 3 untuk skala 1 sampai 4 atau B. Jadi kan ada tuh SMA mungkin yang nilainya itu dari skala 1 sampai 4 kayak IPK gitu ya, kayak di perkuliahan. Jadi itu minimalnya 3, tapi kalau misalnya kalian rata-rata ijazah itu antara 1 sampai 10, kalian rata-ratanya yang diterima adalah 7,0 minimalnya. Tapi kalau untuk kategori putra-putri Papua dan Papua Barat itu minimal 6,0 atau 2 atau C gitu. Tapi nilai yang dimaksud pada huruf Q ini merupakan nilai rata-rata yang tertera pada ijazah atau STTB dan bukan nilai ujian nasional ataupun nilai Eptanas murni
ataupun dari SKUN atau sertifikat hasil ujian nasional. Jadi itu adalah tertera pada ijazah ya teman-teman, harus jelasin di sini. Kalian harus jangan tanya lagi nanti dari mana, dari UN atau dari mana, nanti banyak tuh pertanyaan pasti. Jadi ya gitu sih ya kalau untuk Kementerian Perhubungan. Jadi kita lanjut aja ke Kementerian Pertanian. Coba kalau kita buka kata kuncinya SLTA, oh tidak, ini ternyata foto yang di scan, jadi nggak bisa dicari itu kata kuncinya ya teman-teman, harus dibuka secara manual. Oke, langsung kita ke yang SLTA sederajat. Nah ini di sini ada jabatan pelaksana pemula atau pemula paramedik karantina hewan. Di sini dari SMK bidang peternakan. Di sini juga ada nih untuk pelaksana pemula pengawas benih tanaman. Ini dari SMK bidang pertanian. Terus kalau yang peternakan lumayan ya di sini. Ini juga dari pertanian nih untuk pemula pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Kemudian kita cari lagi di bawah yang SLTA. Nah ini nih. Ini SMK aja ya maksudnya. Pemelihara kebun, ini dari SMK bidang pertanian. Terus lihat lagi di sini. Dah gitu aja sih kalau untuk lulusan SLTA sederajat ini, berarti dibatasi untuk SMK pertanian dan SMK peternakan tadi gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya ada yang nanya, bisa nggak sih Kak di Kementerian Pertanian dari SMA, itu berarti nggak bisa teman-teman, karena sudah dibatasin adalah SMK dan itu bidangnya juga harus sesuai dengan ini. Kalau misalnya kalian pertanian, kalian mau daftar di paramedik veteriner ini, kalian nggak bisa teman-teman. Jadi jangan inilah ya, jangan coba-coba gitu, takutnya kalian udah lulus dari tahap administrasi sampai SKD, SKB, taunya di akhir kalian gagal gitu kelulusannya cuma gara-gara jurusan kalian ini nggak sesuai dengan jabatan yang dilamar gitu. Harus sesuai ya teman-teman, jangan sampai salah, oke? Ini nih, ini Kementerian Hukum dan HAM, ini banyak sekali yang suka daftar di sini. Itu bisa terlihat dari banyak sekali pelamar lulusan SLTA yang mendaftar di sini nih. Coba kita lihat ya. Nah ini dia jabatan di Kemenkumham untuk SLTA sederajat yang paling banyak diminati oleh lulusan SLTA itu adalah penjaga tahanan. Di sini kualifikasi pendidikannya adalah SLTA sederajat, berarti nggak dibatasin teman-teman, mau kalian dari SMA, SMK bidang apa aja, kemudian dari MA, atau pokoknya semualah bisa kalian mendaftar di penjaga tahanan ini. Nah, di sini jumlah formasi tahun lalu ya. Terus ada lagi nggak ya di sini? Kalau nggak salah ada lagi nih. Satu lagi yaitu tentang untuk jabatan pemeriksa keimigrasian pelaksana atau pemula. Ini juga SLTA sederajat teman-teman. Jadi kalau di Kementerian Hukum dan HAM itu aja untuk lulusan SLTA sederajatnya. Kita lanjut ke kementerian selanjutnya, yaitu ini apa ya? Oh, ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Coba kita cari ya. Bisa nggak cari kata kunci di sini ya? SLTA. Coba kita klik dulu. Semoga bisa. Nggak bisa juga ternyata, ini ternyata foto yang di scan. Oke, kita lihat. Ini kenapa blur ya? Kalau di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di sini ada namanya SUPM. SUPM itu adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Jadi kalau misalnya kalian dari SMA atau MA itu nggak bisa teman-teman, khusus untuk SUPM aja. Di sini minimal 18 tahun dan maksimalnya 27 tahun. Dan ini ya teman-teman, untuk diperhatikan, kalau kalian mendaftar dimanapun itu, jabatan atau instansi manapun itu,
Kalian perhatikan umurnya, jangan sampai kalian udah daftar taunya umurnya lewat gitu maksudnya. Di sini 0 hari 0 bulan aja dicatat. Jadi kalau misalnya kalian daftarnya lebih umurnya 1 hari aja itu udah nggak lulus teman-teman. Jadi harus dicari yang paling sesuai dengan persyaratannya ya teman-teman. Nah, kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan kan sudah. Kita lanjut ke ini apa ya? Oh, ini untuk apanya ya, formasi lebih lengkapnya yang tadi. Lanjut ke sini. Nah, ini dia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk SLTA-nya itu yang dimaksud di sini adalah SMK Pertanian dan Kehutanan. Bisa dilihat dari ini nih daftar prodinya. SMK Kehutanan, SMK Pertanian. Jadi banyak sekali nih ya teman-teman yang nanya, yang DM ke aku, Kak, polisi kehutanan itu bisa dari SMA enggak ya? Atau bisa dari SMK teknik enggak ya? Atau dari SMK apalah? Pokoknya banyak yang nanya tentang ini. Jadi aku mau jelasin daripada berkali-kali. Aku mau jelasin di sini bahwa untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Polhut itu yang diterima untuk apa ya, jabatan yang pemulanya teman-teman, SMK Kehutanan atau SMK Pertanian. Kalau yang S1-nya itu untuk keahlian udah. Oke, lanjut di sini nanti aku bakal upload juga nih untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini ada ketentuan dalam seleksi administrasinya. Untuk informasi tambahan, KTP, KK kalian dan juga ijazah kalian pastikan nama dan tanggal lahirnya itu harus sama ya teman-teman. Misalnya kayak aku Agustina Rida Simpermata, terus lahirnya di Binjai 31 Agustus 1992. Berarti semuanya harus sama, mau ijazah, mau KK, mau KTP itu harus sama, oke? Jadi kalau misalnya belum sama gimana dong Kak? Ya kalau misalnya kalian KTP-nya yang salah, berarti kalian harus urus ke Dinas Dukcapil. Tapi kalau misalnya kakak yang salah, ya ke situ juga sih. Kalau misalnya ijazah yang salah gimana? Kalau ijazah itu agak ribet ya, biasanya itu urusannya ke Kementerian Pendidikan juga kalau nggak salah. Tapi ya usahakan KTP dan kakak kalian harus sama dengan ijazah ya. Oke, lanjut ke ini rincian informasinya untuk KLHK. Nanti bakal aku share juga di kolom deskripsi. Nah, ini dia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Coba kita cari SLTA. Ada gak ya? Nah, ini ada nih di sini nih. Pelamar lulus SMA atau SMK atau SLTA sederajat yang terdaftar di kementerian. Oh, ini udah pas nih. Kalau misalnya sekolah kalian pasti sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus persyaratan khususnya mana ya? Informasinya aja deh ya. Untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa download aja ya. Ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Coba kalau kita lihat SLTA-nya. Di sini ada jabatan pengadministrasi keuangan. Untuk kualifikasi pendidikannya yaitu SMA, SLTA, SMK Akuntansi dan Administrasi Perkantoran. Jelas banget nih di sini. Coba kita lihat yang lain ya. Oh, di sini ada SMK Teknik Kimia juga teman-teman. Untuk jabatan teknisi laboratorium. Kemudian ini ada teknik pemetaan dan penggambaran, SMK Teknologi dan Rekayasa. Terus apa lagi ya? Dah itu aja. Ada 3 jabatan berarti di sini. Nah, lanjut ke kementerian ini nih. Ini untuk Kejaksaan Agung. Coba kita lihat yang SLTA sederajat. Nah, di sini ada jabatan yang namanya pengawal tahanan atau narapidana. Di sini kalau misalnya kualifikasi pendidikannya disebut SLTA atau sederajat, berarti semua yang termasuk ke dalam SLTA itu
atau sederajatnya itu bisa teman-teman. Mau kalian dari SMA, MA ataupun SMK, segala jurusan kalian bisa daftar di sini. Itu dia ya teman-teman. Kalian juga harus baca persyaratan umumnya apa dan persyaratan khususnya apa. Oke, lanjut aja ya. Selanjutnya adalah Badan Narkotika Nasional. Kita lihat dulu ya di sini SLTA-nya umum atau enggak. Untuk persyaratan nilai ijazah atau STTB itu minimal 7 pada masing-masing mata pelajaran, bukan rata-ratanya. Jadi kalau misalnya nilai kalian ada yang tinggi, misalnya ada matematika 9, terus bahasa Indonesia 6, sekian, itu nggak bisa teman-teman. Jadi katanya mata pelajarannya itu, per mata pelajarannya itu minimal 7, nggak boleh misalnya semuanya tinggi tapi satu di bawah 7, itu nggak boleh, karena yang dinilai itu adalah pada masing-masing mata pelajaran, bukan rata-ratanya gitu. Tapi ada juga instansi lain yang rata-ratanya teman-teman, itu harus dipastikan ya, jangan sampai salah. Ini adalah rincian formasi untuk Badan Narkotika Nasional. Kita cari yang fokus ke SLTA-nya aja. Nah, di sini dia untuk jabatan penjaga tahanan. Jadi kalian mau SMK, mau SMA, SMK, semua jurusan bisa daftar di jabatan penjaga tahanan ini. Udah jelas kan teman-teman, kalau misalnya kalian disebutkan seperti ini, kualifikasi pendidikannya berarti bisa semuanya. Tapi kalau dibatasin kayak tadi SMK pertanian, berarti itu SMK pertanian aja yang boleh daftar. Gitu ya teman-teman, udah paham kan sampai di sini? Kita lanjut ke instansi berikutnya. Nah, ini adalah Badan Keamanan Laut. Kita lihat formasinya ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian mau daftar di instansi manapun, kalian harus baca semuanya, persyaratan khusus, persyaratan umum, tata caranya, jangan sampai ada yang salah, oke? Formasinya, mana nih formasinya nih? Bisa dicari gak ya? Nah, di sini ada, ini mirip-mirip dengan Kementerian Perhubungan ya teman-teman. Di sini ada jurumudi, SMK Ilmu Pelayaran Nautika, Nautika Perikanan dan Penangkapan Ikan. Jadi sini nggak diseratin ya kayaknya untuk BST-nya itu. Tapi nggak tahu deh, lihat aja di persyaratan umum dan khususnya ya teman-teman. Terus di sini ada klasi juga dari SLTA sederajat ditambah sertifikat khusus bahasa Inggris. Nah, ada krani juga. Krani itu kan biasanya di kantor nih, jadi harus tahu komputer. Makanya di sini disuruh SLTA sederajat ditambah sertifikat kursus komputer. Markonis di sini ditambah dengan kursus bahasa Inggris. Masinis kapal, oh ini untuk D3 ya. Jadi SLTA sederajat ini bebas nih, mau dari SMK, mau dari MA ataupun SMA gitu ya, bebas ya di sini. Tapi harus dilihat nih ada sertifikatnya. Dan persyaratannya harus kalian baca, mana tahu sertifikatnya ini ada batas waktunya juga. Oke, langsung kita ke sini. Ini adalah Badan Intelijen Negara atau disebut dengan BIN. Maaf ya teman-teman kalau suara aku kayak kurang gimana gitu, karena di sini udah jam 12.58, jam 1 malam gitu teman-teman. Demi kalian apa yang enggak ya kan? Oke, kita buka di sini untuk jabatan SLTA sederajat yang mana ya? Kita cari aja SLTA. Nah, ini adalah jabatan Pranata Komputer Pelaksana Pemula. Lulusannya boleh dari lulusan SLTA atau SMA sederajat. Formasi semuanya 200, lumayan nih teman-teman. Jadi kalian harus buka-buka dulu ya. Sebelum kalian daftar, kalian harus pastikan dulu kira-kira kalian mau daftar di mana. Jangan sampai salah. Jangan sampai kalian daftar ke yang paling banyak peminat, atau kalian rela-relain jauh lokasinya, tapi sebenarnya kalian nggak tahu lokasinya di mana. Pas sudah ditempatin malah kalian nggak mau ditempatin di situ. Jadi kalian harus pastikan dulu lokasinya di mana,
Kalau misalnya lokasinya belum dibagi, ya kira-kira kalian betah nggak gitu di jabatan dan instansi itu. Harus dipastikan ya teman-teman. Kemudian ada lagi nggak ya? Nah, cuma itu aja kayaknya untuk SLTA. Kalau SMK, kita buka dulu, ada nggak? Nggak ada, berarti cuma itu aja teman-teman. Terus kita lanjut di sini. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di PDF yang aku kirim ya. Linknya ada di kolom deskripsi, kalian klik aja, nanti download aja. Nah, ini adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Untuk SLTA-nya ada jabatan rescuer pemula, rescuer ya ini namanya. Di sini kualifikasi pendidikannya yang disarankan adalah SMA atau SMK atau sederajat. Jadi boleh nih mau SMA, mau SMK, semua jurusan. Tapi harus ditambah dengan sertifikat renang atau sertifikat selam atau sertifikat pelatihan SAR. Jadi boleh nih, mau kalian misalnya kalian punya sertifikat renang, kalian nggak punya sertifikat selam boleh. Yang penting salah satu di antara sertifikat ini ada gitu ya. Terus ada lagi gak ya yang di bawah? Nah, di sini jabatannya bosun. Ini apa ya? Aku juga kurang tahu nih. Di sini SMA atau SMK atau sederajat ditambah ANT. Di sini ada juru masak kapal nih. Jadi di sini ada lulusannya yang diterima yaitu SMK atau SMA sederajat, yaitu ditambah dengan BST atau sertifikat basic safety. Mirip-mirip nih kayak yang tadi. Di sini ada juru minyak juga. Jadi ada banyak sekali nih persyaratan tambahannya, kalian harus tahu dulu arti dan apa maksudnya ya teman-teman. Jangan asal daftar aja, nanti salah kalau misalnya nggak ada sertifikatnya tapi kalian daftar, itu percuma karena di akhir nanti bisa gagal kelulusannya. Ada juru mudi, lumayan sih banyak di sini teman-teman. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Dan untuk kalian yang lulusan SLTA, mulai sekarang kalian bisa lebih paham kan kira-kira apa sih yang akan kalian lamar, di instansi mana sih yang lebih cocok dan sesuai dengan yang kalian inginkan atau butuhkan. Sebelumnya jangan lupa kalian harus lebih mempersiapkan berkas-berkas administrasinya ya teman-teman. Karena kalau misalnya nanti di bulan April 2021 ini udah buka, kalian mudah-mudahan dengan membaca persyaratan ini kalian bisa mempersiapkan lebih matang lagi administrasinya. Tapi jangan lupa kalian belajar juga ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk daftar di Ayo CPNS ataupun di Jadi CPNS supaya kalian lebih matang persiapannya. Oke? Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!